Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sedulur papat yang lemah ya. Jadi kalau kita bicara sedulur papat yang lemah, itu biasanya ya, yang dialami oleh teman-teman Jumat Pon yang memiliki sedulur papatnya yang lemah, itu hidupnya penuh dengan masalah ya. Jadi positif ya. Kalau hidup Anda penuh dengan masalah, itu tanda bahwasanya sedulur papat Anda itu lemah. Sedulur papat ini ada hubungannya dengan energi spiritual ya. Jadi ketika energi spiritual kita lemah, maka sedulur papat kita lemah. Apa dampaknya ketika sedulur papat kita lemah? Ya mudah ya, kita ini mudah terkena sihir, mudah terkena teluh, santet, black magic, pelet, guna-guna dan sebagainya. Dan hidup Anda akan selalu dalam kondisi apes, sial, sengkek, dan konco-konco nih. Nah, dengan wawasan ini ya, saya berharap teman-teman Jumat Pon itu bisa mengidentifikasi gitu, ya, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda sikapi ketika Anda tahu bahwasanya sedulur papat Anda itu lemah. Nah, tentunya ya harus diperbaiki, ya, tentunya harus diperbaiki. Kalau Anda tidak memperbaikinya, tidak memaksimalkannya, apa yang terjadi? Ya hidup Anda akan penuh dengan masalah. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Ya, makanya penting, ya, penting bagi diri kita, ya, untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita, untuk meningkatkan energi dari sedulur papat. Ini loh pentingnya ya, kita itu menjaga ibadah kita, kita menjaga tirakat kita, itu pentingnya itu ya. Karena ibadah dan tirakat kita ini bisa meningkatkan energi sedulur papat kita ya. Coba bayangkan ketika energi sedulur papat kita itu meningkat, ketika energi sedulur papat kita itu kuat, maka hal-hal yang negatif ya di luar diri kita ya, yang akan merusak diri kita itu tidak bisa masuk gitu loh ya. Nah, harapan saya teman-teman Jumat Pon, setelah Anda tahu, oh ternyata sedulur papat saya ini lemah, saya sering apes, saya sering sial, saya sering banyak masalah di dalam kehidupan saya, yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya memperbaiki kualitas ibadah saya ya. Tidak hanya cukup ibadah, Anda tambah dengan laku tirakat. Supaya apa? Supaya energi dari sedulur papat Anda itu kuat itu. Ya. Contoh misalkan, contoh kasus ya. Ada seseorang yang terkena sihir, ya, sehingga tubuhnya sakit-sakitan, ya, tubuhnya sakit-sakitan, ekonominya berantakan, ya. Nah, dia sering mimpi, ya, berada di tempat lain, ya. Artinya di hutan lah atau di tempat-tempat yang menyeramkan. Dan itu terjadi hampir setiap hari, mimpi-mimpi semacam itu. Ya, kalau tidak setiap hari ya dalam satu bulan itu 10-15 kali. Nah, itu juga pertanda ya, bahwasanya sedulur papatnya lemah. Karena ketika sedulur papat lemah, ini akan mudah ya, mudah untuk diambil ya, diambil dua ya, disembunyikan, terus yang dua diisi makhluk halus. Akhirnya apa? Ya hidup Anda itu penuh dengan was-was, penuh dengan ketidakberdayaan gitu loh ya. Yang muncul adalah ketakutan-ketakutan. Itu bahaya ya. Makanya teman-teman nonton Jumat Pon ya, kita perlu memperhatikan itu ya, sisi-sisi gaib yang ada di dalam diri kita ya, sisi batin kita itu loh, kita perlu perhatikan. Nah, tanda yang paling sederhana itu apa? Kalau sedulur papat Anda lemah, itu ketika Anda terkena masalah ya, masalah kehidupan Anda, apapun bentuk masalahnya, itu Anda mudah down ya, mudah menyerah ya, mudah mengeluh, tidak percaya diri, frustasi, stres, depresi. Itu tanda bahwasanya sedulur papat Anda lemah.
ya. Nah, semoga dengan Anda paham bahwasanya sedulur papat Anda ini apakah lemah atau kuat, Anda bisa melakukan tindakan, ya, tindakan yang paling cepat ya untuk mengembalikan energi sedulur papat Anda supaya kuat itu adalah puasa muti, ya. Jadi teman-teman Jemaat Pon, lakukan puasa muti, ya, bisa Anda lakukan setiap bulan 1 minggu, ya. Puasa muti ini dimulai dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya, makan nasi putih, air putih, ya. Nasi putih sak piring, air putih sak liter, ya. Ya. Atau sak gelasnya cukup ya cukup, ya, secukupnya saja lah, ya. Ya. Kalau nasi putih sak piring, kalau tidak kuat ngentekno ya setengah piring, ya. Karena nanti lama kelamaan ya Anda melihat nasi putih itu kayak ndak kolu, ya. Ya kalau airnya pasti masih masuk, ya. Ya 1 minggu itu Anda akan merasakan ya. Hari pertama ya Anda makan nasi putih masih kuat. Hari kedua ya Anda nguasno nasi putih itu wis koyo gak mlebu. Hari ketiga sudah ndak tertarik Anda nasi putih itu. Minum sampai hari ke-7. Nah, pasti sukma Anda kuat, pasti sedulur papat Anda kuat. Tapi kalau Anda ndak kuat 1 minggu, dilatih dulu. Ya, ojo diketno ya. Karena ini katanya dengan wadah batin. Ya, dengan Anda menjalankan puasa muti itu Anda akan jadi tahu seberapa besar wadah batin Anda, seberapa besar energi dari sedulur papat Anda. Itu akan kelihatan. Anda akan bisa merasakan. Anda katakanlah baru puasa muti 1 hari sudah angkat tangan. Berarti apa? Lemah. Ya. Inilah yang harus diperbaiki. Dan pasti saya yakin Anda bisa. Ya, ibaratnya gini. Apakah Anda mau sengsara dengan penderitaan Anda terus-menerus? Ataukah Anda mau keluar dari masalah itu dengan meningkatkan kualitas diri Anda? Nah, jadi kita harus punya pikiran seperti itu. Kita harus punya tindakan seperti itu. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini ya tentang wawasan sedulur papat ini bisa dipahami, bisa untuk mengidentifikasi, dan bisa untuk memaksimalkan daya batin di dalam diri Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.